Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Masjid Salat Hawa Solehawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali memulai majelis yang udah lama libur. Ini adalah pertemuan ke-8 kalau tidak salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada pembahasan bab mashul khuf. Jadi pada malam hari ini kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan mashul khuf, yaitu mengusap khuf. Masih dalam pembahasan bab taharah, yaitu bab bersuci. Sebagaimana kita tahu bahwasannya wudu ada hal-hal yang harus dicuci. Misalnya tangan harus dicuci, wajah harus dicuci, kaki pun juga harus dicuci. Namun di sana juga ada beberapa hal, beberapa kondisi sehingga anggota-anggota tubuh tersebut yang harus disuci ternyata bisa diusap. Jadi saya ulangi, ada beberapa hal, kondisi yang bisa membuat hal-hal yang harusnya dicuci, tapi jadi dia bisa diusap. Maka salah satu pembahasan dalam hal tersebut adalah mashul khuf, yaitu mengusap khuf. Dan ini sunnah yang sangat memudahkan kita, tapi jarang banyak diketahui oleh masyarakat kita. Padahal ini sangat memudahkan, terutama orang-orang yang sedang safar misalnya, atau yang lebih dekat lagi dengan kita yaitu orang-orang yang kerja di kantor misalnya. Mungkin mereka setelah berwudu, sulit untuk berwudu, untuk mencuci kaki, bisa menjalankan sunnah mashul khuf, yaitu mengusap khuf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca keterangan muallif di sini. Beliau mengatakan babus sadis fil masyi 'alal khuffain wal imama wal jabira wa fihi masail. Jadi bab ke-6 yaitu bab tentang mengusap khuffain, imamah itu sorban, wal jabira itu perban, dan di dalamnya nanti ada beberapa masalah. Apa itu khuf? Khuf adalah huwa ma yulbasu 'ala rijl min jildin wa nahwihi, yaitu sesuatu yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit ataupun selain kulit. Jadi apa yang digunakan di kaki baik terbuat dari kulit ataupun dari selain kulit. Wa jam'uhu khifaf, dan jamak dari khuf adalah khifaf. Wa yulhaqu bil khuffain kullu ma yulbasu 'ala rijlain min sufin wa nahwihi, dan diikutkan dengan khuf segala sesuatu yang dipakai di kaki baik itu terbuat dari kain dan selainnya. Jadi istilah gampangnya khuf itu seperti kaos kaki atau sepatu. Kalau kita mau lihat khuf, yang dimaksudkan, yang dipakai dalam waktu orang Arab, khuf itu seperti ini. Kurang lebih bentuknya seperti ini khuf. Jadi dia terbuat dari kulit, dia menutupi anggota kaki yang harus disuci dari ujung depan kaki sampai mata kaki. Ini adalah khuf yang dimaksudkan dengan khuf. Kita kembali ke teks muallif. Akan tetapi di sini khuf, kata muallif,
Termasuk di dalamnya diikutkan hukum khuf adalah seperti kaos kaki, sepatu dan semisalnya. Yang penting dia menutupi kaki dan menutupi anggota yang harus dicuci, yaitu kaki sampai mata kaki. Al-mas'alatul ula, pembahasan pertama, hukmul massi alal khuffain wa daliluhu, yaitu hukum mengusap khuffain dan apa dalil-dalilnya. Al-massu 'alal khuffain jaizun bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan mengusap khuf itu boleh yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan di sini beliau mengatakan jaizun. Jaizun itu artinya boleh. Padahal kalau kita nanti baca di akhir hukum mashul khuf itu hukumnya sunnah. Kenapa beliau di sini mengatakan jaizun boleh? Allah Ta'ala alam, ini untuk membantah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka mengingkari adanya syariat mengusap sepatu. Makanya untuk membantah itu mu'alif tidak mengatakan hukumnya sunnah. Bahkan beliau mengatakan lebih rendah lagi, jaiz, boleh. Jadi masuk khuf itu pembahasan fikih sebenarnya. Pembahasan fikih, tapi ternyata para ulama memasukkannya ke dalam bab akidah. Jadi fikih, tapi dia dimasukkan dalam bab akidah. Kenapa? Karena masuk khuf itu permasalahan sengketa antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Sehingga permasalahan ini menjadi besar. Dia sebagai syiar jadi Syiah dan juga syiar bagi kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan masul khuf itu disyariatkan. Adapun Syiah mereka bilang enggak. Yang anehnya, dalil tentang masul khuf itu dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu orang Syiah sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib, tapi mereka mengingkari masul khuf. Mereka mengingkari syariat tentang mengusap sepatu. Ala kulli hal, jadi masul khuf adalah boleh sebagaimana kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla. Dan dia adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah itu keringanan. Takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil harat wal masyaqqah anhum. Jadi masul khuf ini sebagai rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memberatkan hamba-hambanya dan juga tidak menyulitkan hamba-hambanya. Wa qad dalla ala jawazihi sunnah wal ijma'. Yang menunjukkan atas bolehnya mengusap sepatu atau mengusap khuf adalah sunnah dan ijma'. Jadi dalilnya adalah dalil sunnah bahkan ijma' para ulama kaum muslimin. Amma sunnah, adapun dalil dari sunnah dari hadis, maka beliau mengatakan faqad tawattara al-ahadits as-sahihah ala thubuti an Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalik wa tarkhisihi fihi. Adapun dari sunnah, kata beliau mengatakan terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang bolehnya syariat mengusap khuf. Bahkan beliau mengatakan tawattarat al-ahadits sahihah. Hadisnya sangat banyak, mutawatir. Baik itu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap khuf atau keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poinnya dalil tentang bolehnya mengusap khuf itu hadisnya mutawatir. Banyak. Bahkan Ibnul Munzir menyebutkan haddatsani sab'una min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Jadi beliau menyebutkan telah menceritakan kepadaku 70 orang sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap khuf. Jadi hadisnya banyak. Kemudian mu'allif mengatakan qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan laisa fi qalbi minal mashi syai'un. Dalam hatiku ini tidak ada sesuatu pun
tentang syariat mengusap khuf. Laisa fi qalbi minal masni syai'un. Fihi arba'una haditsan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis yang menjelaskan tentang syariat masul khuf itu ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'un. Wal muradu biqaulihi laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazi, maksudnya adalah Imam Ahmad mengatakan bahwasanya saya sama sekali enggak ragu meskipun hanya sedikit tentang syariat masul khuf, yaitu mengusap khuf. Kemudian qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Telah menceritakan kepadaku 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan usapan terhadap khuf atau sepatu. Wa min hadhil ahadits, dan di antara hadis-hadis tersebut yang ada adalah hadis Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddaa wa masa ala khuffaihi. Aku pernah melihat, kata Jarir radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kemudian beliau berwudu, kemudian beliau mengusap khuf beliau sallallahu alaihi wasallam. Intinya dalil-dalil tentang syariat mengusap khuf atau sepatu atau semisalnya banyak, bahkan mutawatir hadisnya. Kemudian muallif mengatakan waqad ajma'al ulama'u min ahli sunnati wal jamaah ala masyru'iyyatihi fis safari wal hadar li hajatin aw ghairiha. Para ulama sepakat, yaitu ulama ahlu sunnah wal jamaah, atas syariatnya mengusap sepatu baik ketika safar ataupun tidak safar, maksudnya mukim karena suatu hajat atau yang lainnya. Wa kadzalika yajuzul massu 'alal jawrab. Nah, di sini beliau mengatakan demikian pula boleh mengusap kaos kaki. Jadi di sini beliau tadi menjelaskan tentang khuf tadi yang kita tunjukkan gambarnya. Kemudian di sini beliau mengatakan wa kadzalika yajuzul massu 'alal jawrab. Boleh bagi kita untuk mengusap kaos kaki. Wa hiya ma yulbasu 'ala rijal min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha. Yaitu apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari selain kulit, baik itu dari kain dan yang semisalnya. Yang maksudnya ini adalah kaos kaki, sepatu dan sejenisnya. Wa huwa ma yusammal an bisyurab. Dan sekarang hal tersebut disebut dengan syurab, dikenal dengan syurab, itu adalah kaos kaki. Li'annahuma kal khuf fi hajatir rijal ilaihima. Kenapa disamakan kaos kaki sepatu dengan khuf? Karena kebutuhannya itu sama. Kaki sama-sama membutuhkan khuf dan juga membutuhkan sepatu atau kaos kaki. Intinya fungsinya sama. Makanya hukum dari kaos kaki dan juga hukum dari sepatu dibawa ke hukum khuf. Wal illatu fihi ma wahida. Wal illah itu alasan hukum dari keduanya sama, maksudnya dari antara khuf dengan kaos kaki. Sama-sama fungsinya untuk digunakan di kaki. Wa qad intashara lubsuha akthar minal khuf. Bahkan sekarang ini di zaman kita ini jarang orang menggunakan khuf. Lebih banyak orang-orang menggunakan kaos kaki, sepatu dan semisalnya. Fayajuzul massu 'alaiha idza kanat satirah. Maka boleh mengusap sepatu atau kaos kaki dengan syarat sepatu dan kaos kaki tersebut menutup kaki yang harus disuci. Nanti ada syarat-syaratnya, kaos kaki apa atau sepatu apa yang terpenuhi syarat agar bisa diusap. Pembahasan berikutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu
syurutul masyi 'alal khuffain, yaitu syarat-syarat tentang mengusap khuf. Sebelum masuk ke sini, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya khuf, mengusap khuf adalah hukumnya sunnah. Adapun berwudu dengan cuci kaki itu disyariatkan juga. Jadi sama-sama antara khuf dengan mencuci kaki. Kira-kira mana lebih utama? Lebih utama mengusap khuf, mengusap sepatu atau kaos kaki, atau mencuci kaki? Kira-kira mana lebih utama, Pak? Mencuci. Para ulama khilaf. Sebagian ulama menyebutkan lebih utama mencuci kaki. Kenapa? Karena itu adalah asal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya mengusap khuf itu lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Karena ini adalah rukhsah. Sedangkan dalam hadis Nabi mengatakan Allah itu mencintai seseorang yang mengambil rukhsah, sebagaimana Allah membenci orang yang melakukan maksiat. Jadi sama-sama punya dalil. Yang benar wallahu taala alam, tergantung kondisi seseorang. Misalnya kita lagi nggak pakai kaos kaki, nggak mesti juga kita harus pakai kaos kaki atau sepatu untuk kita masak. Paham kan maksud saya, Pak? Demikian pula kalau kita sedang pakai kaos kaki atau sepatu, nggak harus kita buka. Jadi tergantung kondisi kita. Kalau yang lebih mudah bagi kita mencuci kaki, maka kita mencuci. Kalau yang lebih mudah bagi kita untuk membasuh atau mengusap sepatu atau kaos kaki, maka kita melakukan usapan sepatu atau kaos kaki. Jadi yang lebih utama adalah yang paling mudah bagi kita. Pembahasan yang kedua yaitu tadi syurutul masyi 'alal khuffain, yaitu syarat-syarat untuk mengusap khuf. Apa itu syarat-syaratnya? Di sini beliau menyebutkan sekitar 5 syarat. Syarat yang pertama adalah lubsuhuma 'ala taharatin. Maksudnya adalah ketika menggunakan khuf itu seseorang dalam keadaan suci. Ketika menggunakan khuf, seseorang dalam keadaan suci. Jadi dia habis wudu, suci, baru dia menggunakan sepatu atau kaos kaki. Seandainya dia belum berwudu, belum bersuci, kemudian dia memakai khuf, sepatu, atau kita katakan aja sepatu ya biar selesai. Pakai sepatu, maka ini nanti dia nggak boleh untuk membasuh sepatu. Syarat yang pertama, dia harus suci sebelum memakai sepatu. Lima rawal Mughirah, hadirnya ada hadis Nabi dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah bersafar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka ketika itu aku pernah mau menunduk untuk melepaskan khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu atau bagaimana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mughirah, "Da'huma, jangan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Jangan buka khufku, karena ketika aku memakai khuf tersebut, aku dalam keadaan suci. Ini dalil bahwasanya memakai khuf itu harus suci. Kemudian kata Mughirah, famasaha alaihima. Maka kemudian Nabi SAW mungkin berwudu, kemudian beliau mengusap khufnya. Jadi dalil yang pertama, syarat yang pertama adalah kalau ingin mengusap khuf, mengusap sepatu, maka kita harus wudu dulu, kita harus suci dulu, baru kita pakai sepatu atau kaos kaki. Syarat yang kedua yaitu satruhuma li mahallil fardhi. Maksudnya adalah sepatu atau kaos kaki yang dipakai itu menutup kaki yang harus disuci. Jadi kan kaki dicuci itu kan wajibnya sampai mata kaki. Harus menutup semua itu. Ai al-mafrud ghusluhu minar rijal. Yaitu maksudnya adalah yang wajib untuk dicuci dari kaki. Falau dhahara minal fardi
syai'un, kalau ada yang kelihatan sedikit dari kaki yang harus dicuci, lam yasihhal mashu. Kalau ada yang kelihatan dari kaki tersebut, mungkin ada lubang, maka tidak sah mengusap khuf. Ini pendapat yang dipilih oleh al-muallif hafizahumullah ta'ala. Akan tetapi ini masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ada lubang mungkin kecil sedikit enggak masalah. Ini dikuatkan, ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mereka mengatakan para sahabat dahulu mereka itu kaum fuqara, yaitu orang-orang miskin. Jadi khuf mereka itu bisa jadi ada lubang-lubangnya, ada bolong-bolongnya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mengapa kalau khufnya itu ada lubang, yang penting enggak besar. Masih toleransi kecil, mungkin Allah taala mungkin kecil, maka itu masih sah, boleh kita gunakan untuk khuf. Jadi intinya sebisa mungkin kalau bisa untuk berhati-hati, maka kita gunakan kaos kaki atau sepatu yang memang benar-benar rapat, enggak ada lubangnya kalau kita ingin mempraktekkan sunnah mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi apa, Pak? Harus suci. Kemudian yang kedua, kaos kaki atau sepatu yang dipakai harus menutup kaki yang harus dicuci. Kemudian yang ketiga, yaitu ibahatuhuma, yaitu sepatu dan kaos kaki yang dipakai itu adalah sesuatu yang mubah. Maksudnya gimana? Fala yajuzul masu 'alal maqsub. Tidak boleh kita mengusap sepatu rampasan punya orang kita pakai terus kita gunakan jadi masruk khuf. Ini enggak sah kata muallif. Atau sepatu masruk, sepatu curian, ini juga enggak boleh, enggak sah. Walal harir lirajulin. Begitu juga seperti kaos kaki yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Laki-laki enggak boleh memakai sesuatu atau kain yang terbuat dari sutra. Nah, kalau kaos kakinya terbuat dari sutra, kata muallif, kita pakai kaos kaki itu kita mengusap khuf, maka itu enggak sah. Mengusapnya enggak sah. Li'anna lubsahu maksiyatun. Kenapa enggak sah? Karena menggunakan kaos kaki curian, rampasan, kemudian yang terbuat dari sutra itu adalah maksiat. Fala tustabahu bihi rukhsah, dan maksiat itu rukhsah tidak berlaku bagi maksiat. Ada kaidah mengatakan fala tustabahu bihi rukhsah. Kalau orang bermaksiat maka tidak berlaku baginya rukhsah. Misalnya seseorang ingin safar. Waliyadzubillah, seseorang dia safar, dia tujuannya buat kongko-kongko sama teman-temannya, mabuk-mabukan, misalnya kemana kek. Dia nggak boleh qasar orang itu, karena dia tujuan dengan bermaksiat. Jadi hukum-hukum rukhsah bagi dia nggak berlaku. Misalnya, ya tadi, seseorang pakai sepatu curian, mungkin pakai sepatu temannya atau siapa pergi, kemudian dia mau masuk khuf, maka masuk khufnya itu tidak sah. Kemudian syarat yang keempat, yaitu taharatu ainihima, yaitu sucinya kaos kaki dan sepatu. Maksudnya gimana? Fala yasihul mashu 'alal najas kal muttakhadh min jildi himarin. Seperti misalnya kaos kaki atau sepatu yang terbuat dari kulit himar. Intinya yang terbuat dari hal-hal haram yang dipakai. Misalnya terbuat dari kulit anjing, sepatu, makanya nggak boleh. Jadi zat dari sepatu dan kaos kakinya itu harus mubah, harus boleh dipakai, bukan hal-hal yang haram. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, an yakunal mashu fil muddati muhaddada syar'an, yaitu mengusap sepatu dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dengan syariat, yaitu
Wa hiya lil muqim yaumun wa lailah wa lil musafir thalathatu ayyamin bilayalihinna. Jadi maksudnya begini. Penggunaan syariat pengusapan khuf itu harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh syariat. Waktunya gimana? Untuk orang yang mukim, yang enggak safar, waktunya 1 hari, 1 malam, 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam, maka otomatis wudunya tadi nanti batal. Adapun yang orang yang safar, waktunya adalah 3 hari, 3 malam. Jadi beda antara safar dengan mukim. Kalau safar, dia boleh mengusap khuf selama 3 hari, 3 malam. Kalau orang yang mukim, hanya boleh 1 hari, 24 jam. Ini 5 syarat yang disebutkan oleh muallif hafizahumullahu taala. Saya ulangi, yang pertama syarat-syaratnya adalah yang pertama adalah harus suci. Lubsuhuma taharat ala taharatin. Dia harus suci dulu baru dia menggunakan sepatu dan kaos kakinya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah sepatu dan kaos kakinya itu harus menutup anggota kaki yang wajib dicuci. Paham ya? Menutup anggota kaki yang wajib dicuci. Kemudian yang ketiga, sepatu atau kaos kaki itu mubah. Bukan sepatu curian, bukan sepatu rampasan, bukan sepatu yang terbuat dari sutra misalnya untuk lelaki, adapun perempuan enggak masalah. Kemudian syarat yang keempat, taharatu ainihima. Maksudnya adalah kesucian dari khufnya secara zatnya, tidak terbuat dari kulit-kulit hewan yang tidak boleh dimakan, misalnya dari kulit anjing, kulit babi, kulit tikus dan yang lainnya. Yang kelima adalah harus sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh syariat. Bagaimana ketentuan waktunya? Bagi orang yang mukim adalah 1 hari 24 jam. Adapun orang yang safar adalah 3 hari. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi syurutu khamsah istanbatuha ahlul ilmi li sihhatil mas'i 'alal khuffain minan nususin nabawiyyah wal qawaidil ammah. Ini syarat-syarat ini yang tadi kami sebutkan, kata beliau hafizahumullah taala, ini diambil berdasarkan nas-nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga al-qawaidul ammah. La budda min mura'atiha inda iradatil masih. Barang siapa yang ingin menjalankan syariat masul khuf, mengusap sepatu atau kaos kaki, maka dia harus perhatikan syarat-syarat ini. Ini syarat-syaratnya. Lalu bagaimana? Tadi kita berbicara tentang waktu, kapan mulai waktu itu mulai dan kapan berhenti, nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Mas'alatul tsalitsah, masalah yang ketiga, yaitu kaifiyatul mashi wa sifatuhu. Bagaimana cara mengusap sepatu dan sifat-sifatnya. Al-mahallul masyru' mashuhu zahirul khuf. Yang diusap dari sepatu atau kaos kaki itu adalah punggung kaos kaki atau sepatu. Wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mash. Jadi yang diusap, misalnya ini kaki, yang diusap itu atasnya sini, Pak. Punggung kaki. Wa kaifiyatul mashi an yamsa akthar alal khuf. Dan cara mengusapnya itu akthar itu maksudnya dominan dari punggung sepatu tersebut. Misalnya segini sebanyaknya, kalau bisa sebanyaknya kita usap semuanya. Li hadits Al-Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfa massi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu' faqala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsau 'ala al-khuffain ay 'ala dhahirihima. Mughirah bin Syu'bah dia mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya, yaitu dia mengusap punggung khufnya. Kemudian muallif mengatakan,
wala yujzi masu asfalihi wa aqibihi wala yusan. Jadi yang harus diusapkan punggungnya, punggung sepatu atau kaos kaki. Kalau kita cuma mengusap kaki sampingnya atau bawahnya, maka ini enggak sah. Yang harus diusap ini adalah punggung kaki. Kalau kita mengusap samping atau bawah tanpa mengusap atas, maka masuk khufnya enggak sah. Kalau seseorang sudah mengusap atasnya, kemudian dia mengusap lagi sampingnya, mengusap bawahnya, semuanya, ini sah apa enggak? Sah, tapi ini makruh. Karena enggak sesuai sunnah. Yang benar hanya mengusap punggung atasnya aja, enggak usah samping. Ini bahkan berlebihan, bahkan enggak disunnahkan. Bahkan kata ulama ini makruh kalau kita habis mengusap punggung khuf, kaki terus kita ngusap sampingnya. Mungkin khawatir kayaknya enggak sah ini kalau di atas doang, samping lagi. Ini malah menyelisih sunnah. Cukup mengusap atasnya aja punggungnya, seret nih. Sekali. Iya, sekali. Tadi dalilnya Mughirah bin Syu'bah, beliau pernah melihat Nabi SAW mengusap khufnya itu mengusap pada punggung sepatunya atau khufnya. Sini beliau tegaskan, walau jama'a bainal a'la wal asfal sahama al karaha. Kalau orang dia ngusap atasnya, kemudian dia ngusap lagi kaki bawahnya, ini masuk khufnya sah, tapi ini makruh, enggak boleh. Jadi yang diusap ada apanya, Pak? Ininya, ingat. Punggung dari sepatu atau kaos kaki. Kemudian masalah yang keempat, yaitu muddatuhu. Waktu masul khuf. Tadi kita katakan bahwasanya di antara syarat mengusap sepatu ada waktunya. 1 hari buat orang yang tidak safar, 3 hari buat orang yang mukim. Di sini beliau mengatakan wa muddatul mashi 'alal khuffain binisbati lil muqim wa man safarahu la yubihu lahul qasru yaumun wa lailah. Intinya waktu bagi orang yang mukim itu hanya 1 hari 1 malam 24 jam. Adapun bagi orang yang safar maka 3 hari 3 malam. Dalilnya apa? Di hadits Ali radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatin lil muqim. Wa yawman wa lailah lil muqim. Dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Ini dalil bahwasanya bagi yang safar 3 hari, bagi yang mukim adalah 1 hari. Dalil dari hadis Ali radhiyallahu anhu. Kemudian masalah yang kelima, pembahasan yang kelima yaitu tentang mubtilatuhu, yaitu pembatal-pembatal mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Pembatal-pembatal mengusap sepatu disebutkan oleh mu'allif di sini ada 4. Yang pertama adalah idza hasala ma yujibul ghuslu batal al-mashu. Kalau seseorang dia misalnya diwajibkan mandi, maksudnya di sini junub. Kalau seorang junub, maka masul khufnya itu tiba-tiba langsung batal, otomatis batal. Di hadits Safwan bin Asal qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran ala nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita yang pada saat itu sedang safar, janganlah kita membuka khuf-khuf kita selama 3 hari 3 malam kecuali bagi orang-orang yang junub. Jadi kalau seorang memakai khuf, dia sambil masuk khuf, habis mengusap sepatunya, kemudian dia junub, maka otomatis wudunya tadi langsung batal. Kemudian yang kedua, idza dhahara ba'dul mahallil fardhi. Pembatal yang kedua kata
penulis di sini adalah kalau terlihat sedikit dari kaki yang wajib dicuci. Misalnya sepatunya tadi lobang. Tapi tadi kita sudah sebutkan bahwasanya wallahu ta'ala yang benar, kalau lobangnya kecil itu enggak masalah. Misalnya biasanya kan kaos kaki ada lobangnya kecil, itu enggak masalah. Tapi kalau lobangnya gede, maka otomatis khufnya langsung batal. Kemudian yang ketiga dari pembatal mengusap sepatu atau kaos kaki adalah naz'ul khufain yabtulul mashu. Kalau sepatu atau kaos kaki ini dilepas, maka otomatis wudunya langsung batal. Wa nasu ahadil khufain kanaz'ihima fi qawli aktsari ahli ilmi. Kemudian pembatal yang keempat yaitu inqida'u muddatil masyi mubtilun lahu. Kalau waktu yang ditetapkan sudah selesai. Misalnya seorang mukim dia pakai sepatu atau khuf, kemudian dia sudah berwudu dengan cara mengusap sampai 1 hari 24 jam lebih 1 menit, maka otomatis wudunya batal. Begitu juga kalau orang yang safar 3 hari pas, misalnya dia pakai sekarang jam 7 malam, kemudian jam 7 malam 3 hari kemudian, maka otomatis wudunya batal. Dia nggak boleh mengusap sepatu lagi, kecuali dia lepas dulu, berwudu baru pakai lagi. Jadi kalau sudah waktunya selesai, maka otomatis wudunya batal. Masalah yang keenam, pembahasan berikutnya yaitu ibtida'u muddatil mashi. Kapan mulai argo waktu mengusap sepatu itu mulai. Jadi Anda lupa jelaskan bahwasanya mengusap sepatu Pak, maksudnya kita wudu seperti biasa. Tapi setelah sampai di kaki kita hanya mengusap kaki kita aja. Kalau kita pakai kaos kaki atau sepatu. Kalau kita sholat pakai sepatu. Kalau kita biasanya pakai kaos kaki, misalnya pekerja-pekerja kantor, dia pakai kaos kaki kan dari rumah, dia sudah wudu misalnya dari sholat subuh. Habis sholat subuh kemudian dia pakai kaos kaki, dia pergi kantor kerja, maka boleh bagi dia untuk mengusap khuf. Dia wudu seperti biasa, kemudian dia mengganti cuci kakinya dengan mengusap khuf. Ini kan memudahkan. Cuman jarang banyak masyarakat yang mengetahui tentang sunnah ini. Kita azan dulu, nanti setelah sholat insya Allah kita masuk kapan waktu. Jadi setelah mengusap khuf, kapan mulai argo waktu berjalan. Misalnya, kapan sih start 1 menit, start 1 sampai akhirnya. Karena ini ada pembahasan di sini. Tidak serta-merta kita pakai kaos kaki kemudian terhitung waktunya. Wallahu ta'ala alam, nanti kita akan bahas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tambahkan sedikit tentang penjelasan kapan mulai mengusap khuf, waktunya dimulai. Di sini muallif mengatakan wa tabtadi'u muddatul mashi minal hadathi ba'da lubsi. Waktu argo, jadi argo waktu mengusap sepatu itu dimulai saat seseorang hadas setelah memakai khuf. Nanti kita jelaskan. Baca dulu. Kaman tawaddu'a li salatil fajr, misalnya seseorang dia berwudu ketika salat subuh. Wa labisal khuffain. Setelah wudu untuk salat subuh, kemudian dia memakai sepatu atau kaos kaki. Wa ba'da tulu'i syamsi ahdas. Kemudian setelah terbitnya matahari, dia berhadas. Walam yatawaddo. Kemudian setelah itu dia tidak berwudu lagi. Summa tawaddu'a qabla salati adh-dhuhri. Kemudian dia baru berwudu nanti setelah salat zuhur. Fabtida'ul muddati min tulu'i syamsi waqtal hadas. Maka beliau alif mengatakan waktu start argo mengusap sepatu itu berjalan ketika waktu dia berhadas tadi, waktu terbitnya matahari. Wa qala ba'dul ulama, akan tetapi sebagian para ulama juga mengatakan waktunya dimulai ketika dia berwudu sebelum salat zuhur, yaitu ketika dia mengusap sepatu. Jadi gini.
Misalnya seseorang dia dia berwudu jam 5 subuh. Dia berwudu jam 5 subuh, wudu seperti biasa. Setelah wudu, dia pakai kaos kaki. Setelah wudu, kemudian dia pakai kaos kaki, kemudian dia salat subuh seperti biasa. Kemudian kaos kakinya itu dia tidak lepas. Dia nggak lepas sampai dia berangkat kantor, mungkin kemudian jam 9 pagi. Ini dari jam 5 sampai jam 9 dia masih suci. Dia belum berhadas. Ketika jam 9 pagi, dia berhadas. Mungkin dia kencing atau buang angin dan seterusnya. Jadi dia udah wudunya batal. Kemudian nanti pas mau sholat zuhur, taruhlah jam 12 gampangannya. Jam 12 dia wudu lagi. Tapi dia mengusap kaos kakinya. Maka kapan mulai argonya berjalan? Kapan, Pak? Sebagian ulama mengatakan mulainya dari sini. Jam 9 pagi. Sebagian ulama mengatakan mulainya di sini jam 12. Jam 9 ini ketika dia mulai berhadas. Sebagian ulama mengatakan waktu start dimulainya ketika dia wudu. Wallahu ta'ala alam, untuk kehati-hatian kita ambil pendapat yang jam 9 pagi. Jadi misalnya tadi kita pakai kaos kaki dari subuh, kemudian jam 9 kita berhadas. Kita kentut jam 9 atau kencing. Kemudian kita wudu lagi nanti jam 12, tapi kita membasuh apa? Mengusap kaos kaki atau sepatu. Maka start hitungan waktu mengusap sepatu mulai dari jam 9. Kita boleh mengusap kaos kaki atau sepatu terus sampai jam 9 besok. Lewat dari jam 9 besok maka otomatis wudu kita batal. Jadi selama itu kita nggak usah lepas sepatu kita atau kaos kaki kita. Kita pulang kerja masih pakai kaos kaki, nggak lepas, nanti kita wudu, nggak usah cuci kaki, mengusap khuf. Kemudian nanti sholat isya juga begitu. Kalau kita mau wudu, nggak usah kita lepas kaos kaki, kita cukup mengusap khuf. Sampai subuh juga demikian begitu. Boleh kita berwudu kemudian mengusap khuf. Tapi nanti jam 9 otomatis wudunya batal. Kalau mau mengusap khuf, kita harus wudu sambil cuci kaki, baru kita pakai kembali khufnya. Paham Pak ya? Jadi untuk kehati-hatian kita ambil mulai start argo waktu mengusap khuf itu saat kita berhadas setelah memakai khuf. Ketika berhadas setelah memakai khuf. Jadi saya ulangi contohnya, misalnya biar jelas, kita wudu jam 5 subuh tadi. Kemudian kita pakai kaos kaki. Kemudian kita nggak berhadas, kita pergi kerja, aktivitas. Jam 9 pagi kita kencing. Maka otomatis wudu kita batal kan? Jam 9. Terus kita nggak wudu lagi. Sampai nanti jam 12 kita mau sholat duhur. Maka jam 12 wudu kita nggak buka kaos kaki kita, tapi kita mengusap khuf sekali aja, mengusap, cuci seperti wudu seperti biasa, namun sampai kaki kita cuman mengusap, ambil air, caranya basahkan tangan, kemudian diusap sekali. Sebelahnya juga sekali. Maka wudu kita sah sampai nanti jam 9 besok. Nanti kalau sholat asar kita batal, kita boleh lagi melakukan masul khuf. Sholat maghrib boleh kita masul khuf. Sholat isya masul khuf. Sholat subuh masul khuf. Jam 9 teng batal, nggak boleh kita masul khuf lagi. Kalau kita mau masul khuf harus dilepas, kita wudu lagi, wudu seperti biasa, cuci kaki, baru kita pakai kaos kaki lagi. Paham Pak ya? Itu.
Ini tentang cara menghitung waktu mengusap sepatu atau kaos kaki. Jadi 1 hari buat orang yang mukim, yang tidak safar, 3 hari bagi orang yang safar. Kemudian pembahasan berikutnya di sini ana ringkas saja, waktunya sudah mepet. Ada dalam syariat Islam itu namanya adalah maskhul jabira wal imamah wa khumrun nisa. Apa itu maksudnya? Yaitu mengusap jabirah. Jabirah itu perban. Perban, imamah, dan khumurun nisa. Khumurun nisa itu jilbab wanita. Jadi intinya, kalau seseorang dia ada luka di tangan, misalnya harus diperban, maka dia berwudunya jangan dia kasih air. Karena kalau dia cuci bisa jadi lukanya tambah membesar atau paling tidak sembuhnya semakin lama. Maka caranya dia berwudu seperti biasa, misalnya lukanya di sini misalnya. Maka ini dia cuci. Adapun yang ini dia cuman diusap. Basahkan tangan kemudian dia usap. Usapan yang luka ini sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh lebih, misalnya lukanya cuma segini, nggak boleh dia usap sebesar ini. Maka dia usap sesuai kadar yang luka tersebut. Jadi jangan dia cuci. Jadi misalnya tangannya sini dia cuma usap. Demikian juga misalnya di kaki atau di wajah, misalnya di sini misalnya dia ada luka besar, ada perban, maka dia cukup menyentuh air kemudian dia usap. Enggak perlu dia cuci semuanya. Kalau memang itu bisa memudaratkan wajahnya. Ingat, ini syariat kita, Masya Allah sangat mudah. Kemudian juga ada syariat namanya membasuh imamah. Jadi dahulu Nabi SAW pernah mengusap jambul beliau, kemudian dengan imamah beliau. Tapi imamah beliau dengan imamah zaman sekarang ini berbeda. Imamah zaman dahulu itu bentuknya sangat rapat. Imamah zaman Nabi itu rapat. Jadi susah untuk dilepas. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya imamah yang sekarang, peci kita, sorban orang Arab, itu kalau berwudu harus dilepas. Nggak boleh dia mengusap kepalanya. Contohkan, mudah-mudahan ada. Ini seperti begini. Kelihatan ya? Ini imamah orang Arab zaman dahulu. Kalau mereka seperti ini, mereka hanya cukup mengusap kepala mereka seperti ini, imamah mereka. Adapun imamah yang zaman sekarang, misalnya kita pakai peci, terus imamah yang orang Arab pakai, itu nggak boleh kata para ulama untuk dia usap, harus dia lepas. Karena ilah dari mengusap imamah kata para ulama itu ada masyakkoh. Kalau sulit bagi dia untuk melepas imamahnya. Adapun kita sekarang maka kita tidak boleh mengusap peci kita, songkok kita atau sorban kita. Kita harus lepas kemudian kita basuh kepala kita. Kemudian juga di antara syariat disebutkan di sini mualif yaitu mengusap jilbab wanita. Mengusap jilbab wanita. Ini penting untuk diketahui bahwa oleh ibu-ibu dan jarang juga diketahui oleh ibu-ibu. Dalam dalil Ummu Salamah, beliau pernah mengusap jilbab beliau radhiyallahu anha. Jadi ringkasnya kata para ulama, seorang ibu-ibu akhwat boleh dia mengusap jilbabnya ketika berwudu. Dengan syarat memang ada masyakkoh, ada keberatan. Misalnya mungkin ada luka di kepalanya atau ada sesuatu hal yang harus dia nggak boleh buka jilbabnya. Misalnya sekarang kita temukan di tempat wudu, tempat umum misalnya di mal-mal. Itu kan tempat wudunya gabung antara lelaki dan wanita. Kalau dia buka jilbabnya, maka auratnya kelihatan. Maka dalam kondisi seperti ini cukup bagi dia membasuh tangannya kemudian dia usap jilbabnya. Enggak usah dia buka jilbabnya. Ini dalam kondisi ada masyakkoh, ada keberatan. Paham ya? Jadi kalau miskin kita lagi sama istri kita, lagi di mall, kita ketemu tempat wudu gabung antara laki-laki dan wanita. Kalau dia misalnya dia berwudu buka jilbabnya kelihatan sama orang awam, auratnya kelihatan. Maka di sini para ulama boleh bagi dia untuk mengusap jilbabnya. Paham? Wallahu taala alam. Mungkin sampai sini
Kalau ada yang perlu dibertanya mungkin bisa didiskusikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada pertanyaan. Jika dalam kondisi safar, saya sudah berwudu dari rumah. Lalu saat di perjalanan masuk toilet karena hadas dia. Yang dimana dalam toilet kita tidak tahu ada najis atau tidak. Apakah saat itu bisa berwudu kembali dengan mengusap khuf ataukah yang diusap kaos kakinya bukan sepatu Ustadz? Jazakallahu khair. Jadi gini. Ketika kita setelah berwudu dari rumah dengan terpenuhi syarat-syarat tadi yang 5 kalau nggak salah ya, maka kita seperti dicontohkan ini, dia masuk toilet kemudian dia hadas, kemudian dia ragu ini khufnya ada najisnya apa enggak. Kita lihat secara zon kita, kalau memang itu nggak ada najisnya nggak masalah. Dan itu pun kalau ada najisnya, misalnya kita pakai kaos sepatu, kaos kaki ya, kaos kaki ada najisnya, kemudian kita berwudu, kita mengusap kaos kaki kita, maka wudu kita sah. Tapi walaupun ada najisnya, tetap wudu kita sah. Akan tetapi kita tidak boleh sholat dengan kaos kaki tersebut. Paham? Beda antara sahnya sholat dengan sahnya wudu. Misalnya kita tadi Anda bilang kaos kakinya ada najis misalnya, maka kita wudu, kita mengusap kaos kaki kita atau sepatu kita, maka wudu kita sah. Tapi kita tidak boleh sholat dengan keadaan seperti ini. Kita harus menghilangkan najisnya dulu, baru kita sholat. Paham Pak ya, beda kan antara sahnya sholat dengan sahnya wudu. Nah, bagaimana dengan najis yang ada di toilet? Kalau di toilet umum itu kemungkinan besar ada apa? Najisnya. Makanya sarannya, misalnya dia pakai sepatu, sudah pakai kaos kaki, pakai sepatu, maka dia buka sepatunya. Kemudian dia berwudu dengan mengusap kaos kakinya. Baru dia lagi kembali pakai sepatunya. Kemudian dia ke mushola, sholat dengan melepaskan sepatu. Jadi dia sholat dengan kaos kakinya tanpa ada najis. Itu solusinya. Paham Pak ya? Jadi dia tetap berwudu, tapi dia enggak mengusap sepatunya, tapi dia mengusap kaos kakinya. Kemudian dia kembali ke mushola pakai dengan sepatu, kemudian sampai di mushola dia lepas sepatunya, baru dia sholat dan menggunakan kaos kakinya. Maka wudunya sah dan juga sholatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi Pak? Kalau pakai sorban yang contohnya yang kayak tadi, maka yang diusap itu dari depan, misalnya ini sorbannya, dari sini sampai di belakang sini, balik lagi. Adapun telinga sudah enggak, karena dia sudah, kata para ulama, tasqutu bimassil ra's. Jadi kita enggak usah ngusap telinga lagi. Jadi cukup mengusap kepala, kemudian balik lagi. Gitu. Tapi dengan syarat ada keberatan, susah buat buka imamah kita. Adapun kata para ulama, imamah yang zaman sekarang, sorban yang dipakai orang Arab biasanya begini, kemudian ada ikatan kepalanya begini, itu harus dilepas. Karena nggak ada keberatan untuk membukanya. Wallahu ta'ala alam. Wudunya batal dan mengusap khufnya semuanya batal. Itu. Iya, dia pembatal wudu. Jadi kalau sudah waktunya selesai, memang khilaf. Ada yang bilang wudunya tetap ada, cuman khufnya aja yang nggak boleh dilanjutin. Sebagian ulama bilang lagi batal semuanya, batal khuf, batal wudu. Yang lebih tepat adalah batal khuf dan batal wudu. Kenapa? Buat apa ada ditentukan yaumun wa laila? Ada waktunya 24 jam. Untuk apa Nabi SAW menentukan waktu tersebut? Ini para ulama menunjukkan bahwasanya kalau sudah lebih dari itu maka otomatis wudunya batal. Jadi kita harus berwudu lagi kalau mau sholat, mau ngapain kita harus
wudu lagi. Wallahu taala alam. Udah nggak ada lagi, cukup. Ya. Terus kita akhirnya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.